Ya, halo. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan atau melihat gitu ya, menonton video tutorial dalam pengisian rapot Meet dan juga rapot proyek pelajar Pancasila. Untuk video ini kita akan fokus di rapot Meet dulu aja. Rapot pelajar Pancasila di video selanjutnya, seperti itu ya. Sebelumnya mohon maaf berhubung sulit sekali menemukan waktu yang tepat gitu ya untuk sosialisasi ke seluruh Bapak Ibu guru karena intensitas kita semua itu cukup padat, jadi sosialisasi dan tutorialnya dalam bentuk video. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama kita lakukan adalah ya, silakan Bapak Ibu buka Google Classroom-nya masing-masing di kelas guru dan karyawan 2223. Guru karyawan yang baru ya Bapak Ibu ya, bukan yang lama, ini yang baru. Nah, di bagian kekurikulum di sini ada pengisian rapot proyek pelajar Pancasila dan pengisian rapot Meet ganjil. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelas 11 dan kelas 10 saja karena kelas 11 12 itu pengisiannya sama, kurang lebih sama. Dan untuk kelas 10 ada sedikit perbedaan berhubung dengan perubahan kurikulum Merdeka seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh di kelas 11 IPA. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah untuk wali kelas silakan mengisi data sakit, izin, dan juga alfa. Seperti itu. Data bisa dilihat di daftar absen kelas. Untuk siswa yang sakit berapa, izin berapa, dan alfa berapa. Seperti itu, silakan diisi. Lalu selanjutnya kita akan lihat dulu display rapotnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di display rapot di sini pengisiannya itu tidak disatukan nilainya. Misalnya nilai A, B, C, D, E disatukan menjadi sebuah nilai utuh pengetahuan dan nilai utuh keterampilan, tidak. Nah, untuk nilai MET ini nilainya dipecah. Pengetahuan ada PH, tugas, dan juga TMT, TMTT. Untuk keterampilan ada praktek, produk, proyek, dan juga portofolio. Oke, yang pertama kita akan masuk ke nilai sikap. Di nilai sikap, yang mengisi hanya guru agama dan juga guru PKN saja. Guru agama mengisi nilai sikap spiritual dan guru PKN mengisi nilai sikap sosial. Seperti itu. Untuk pengisiannya bisa diisi di kolom mata pelajarannya. Nanti kita akan lihat. Lalu setelah itu ada KD. Nah, KD ini silakan diisi di display rapot. Ini misalnya kita akan mengisi nilai PKN. PKN itu kita misalkan ya Bapak Ibu sudah mengikuti 3.1 lalu misalnya 3.2 dilewat karena satu dan lain hal, langsung ke 3.3 sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Dan misalnya 3.4. Nah, sebagai contoh hanya PPKN hanya mengikuti 3 KD saja untuk pembelajarannya. Nah, 3 KD ini beda-beda, misalnya 3.1 itu sudah PH dan ada tugas. 3.3 itu ada tugas dan ada produk. 3.4 itu hanya TMT saja, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa. Kita akan proses pengisiannya di mana? Proses pengisiannya jangan di sini. Tapi proses pengisiannya di sheet yang PKN. Kita cari data nilai PKN. Nah, ini. Ini. Data nilai PKN. Nah, untuk data nilai PKN dan juga agama itu ada kolom tambahan yaitu nilai spiritual untuk yang agama dan nilai sikap sosial untuk yang PKN. Itu khusus untuk agama dan juga PKN. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat
berdasarkan contoh yang tadi ya Bapak Ibu, kita lihat kembali urutannya. Yang pertama itu 3.1, kedua itu 3.3, ketiga itu 3.4. Nah, urutannya samakan dengan urutan yang ada di sini. Berarti pH 1 itu untuk 3.1, pH 2 itu untuk 3.3, pH 3 itu untuk 3.4. Tugas 1 itu untuk 3.1, tugas 2 itu untuk 3.3, dan tugas 3 itu untuk 3.4. TMTT 1 itu untuk 3.1, TMTT 2 itu untuk 3.3, TMTT 3 itu untuk 3.4, dan seterusnya. Ada praktek, ada produk, ada proyek, dan juga ada portofolio. Oke, kita lanjut. Misalnya kita lihat nilai Angela Vega dulu. Angela Vega ini nilai sikap sosialnya misalnya B. Misalnya ya. Atau tadi siapa sih? Tadi itu di absen 23, absen 23. Kita ke absen 23 aja biar langsung. Absen 23 misalnya Stefani Kristania. Nilai sikap sosialnya misalnya B. Lalu di 3.1 ini PKN sudah melaksanakan tugas atau sudah ada penugasan dengan nilai Stefani 90, dan sudah ada PH dengan nilai Stefani misalnya 85. Seperti itu. Lalu di 3.3 ada penugasan, misalnya 3.3 itu di urutan kedua diberi nilai 80 misalnya untuk Stefani, dan ada proyek misalnya di 3.3. Kita lihat proyek. Nah, ini ada namanya. Nah, proyek yang kedua ini untuk 3.3 yang Stefani. Misalnya Stefani mendapatkan nilai proyek untuk KD 3.3 itu 90 misalnya. Lalu di KD 3.4 hanya ada TMTT, ya udah nggak apa-apa. Di 3.4 itu berarti di urutan ketiga nilai Stefani misalnya 80. Nah, seperti ini saja. Nanti di siswa-siswa yang lainnya juga Bapak Ibu, dan kalau kita lihat setelah pengisian di data rapotnya Stefani sudah terisi, disesuaikan dengan yang sudah Bapak Ibu isi. 3.1 ada PH dan juga ada tugas, 3.3 ada tugas dan juga ada proyek, 3.4 ada TMTT saja. Nah, ini proses pengisian nilainya. Sama juga dengan mata pelajaran lain dan siswa-siswa lain juga. Jika kita lihat siswa lain itu belum ada isinya karena memang yang tadi hanya contoh seperti itu ya Bapak Ibu. Tuh, belum ada. Oh, ini matematika udah ada isinya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Begitu proses pengisiannya. Untuk mata pelajaran lain juga sama. Pengisiannya ada di data nilai yang ada di Google Spreadsheet. Pengisian KD-nya langsung dinilai atau di display rapot seperti itu. Nah, di display rapot. Kelas 11 dan kelas 12 itu cara pengisiannya sama. Seperti tadi, urutannya sama. PH, tugas, TMT, praktek, produk, proyek, portofolio. Itu pengisiannya sama. Nah, sekarang kita lihat untuk pengisian di kelas 10. Nah, untuk kelas 10 sama. Untuk awalnya itu wali kelas mengisi data sakit, izin, dan alfa untuk rekap kehadiran dari siswanya. Nah, yang berbeda ada di display rapotnya. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk display rapot di kelas 10 itu ada perubahan di mana pembagiannya itu bukan pengetahuan dan keterampilan, namun formatif dan sumatif.
Untuk formatif itu adalah penugasan, apapun itu, ada tugas harian, ada TMT TMTT, ada praktek, ada produk, ada proyek, ada portofolio. Dan sumatif ini adalah PH. Seperti itu. Untuk pengisian nilai sikap sama saja. Pengisian CP, bukan KD ya Bapak Ibu, CP sama saja. Yang berbeda hanyalah urutannya saja. Jika tadi urutan kelas 11 itu PH, tugas, TMT, praktek, produk, proyek, portofolio. Sekarang PH-nya diubah ke paling kanan menjadi tugas, TMT, praktek, produk, proyek, portofolio, dan PH. PH itu di sumatif. Sehingga kalau misalnya kita lihat di data nilai PKN, misalnya untuk pertama sama saja data nilai sikap sosial. Lalu urutan yang pertama adalah tugas dulu, baru TMT, baru praktek, produk, proyek, portofolio, dan PH di urutan terakhir. Jadi perubahannya itu hanya perubahan urutannya saja, tidak perubahan secara masif gitu ya. Seperti itu. Ini kok gelap. Nah, pengisiannya juga sama. Silakan isi sesuai dengan KD-KD yang sesuai saja seperti itu. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Perubahannya hanya satu, urutan dan format nilainya saja. Yang awalnya KD menjadi CP, yang awalnya pengetahuan keterampilan menjadi formatif sumatif, yang awalnya PH itu di bagian pengetahuan, sekarang PH menjadi bagian akhir di sumatif. Seperti itu saja perbedaannya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu untuk tutorial pengisian rapot Meet. Jika ada yang ingin bertanya silakan hubungi saya saja. Nanti akan saya coba pandu untuk pengisiannya seperti itu ya, baik itu secara langsung maupun melalui kolom chat. Baik, seperti itu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih banyak sudah mengikuti. Silakan. Oh ya, sebentar lupa lagi. Untuk proses pengisian rapot Bapak Ibu guru mapel, saya beri deadline karena pemberian rapot ke murid itu pada 1 Oktober. Maka pengisian rapot diusahakan selesai sampai tanggal 23 September. Ada waktu 2 minggu lebih ya Bapak Ibu ya. Saya kira cukup. Kenapa sampai 23 September? Karena agar wali kelas dapat mengecek terlebih dahulu rapotnya. Kurikulum juga ikut membantu agar tidak ada miss dalam pengisian rapot seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Selamat mengisi rapot Meet dan dadah. Selamat pagi.